Jokowi di medsos mengatakan, tolong tunjukkan di mana saya korupsi. Oh gampang, saya dulu bisnismen. Apa dilakukan? Anda dapat setoran dari Aguan itu, memutuskan mengeluarkan PEK 1, PEK 2 PSN, termasuk nama Erlangga Hartarto. Anda orang bisnis, saya orang bisnis. Anda dapat cuan berapa? Di samping perampasan tanah rakyat dan tanah negara oleh perusahaan ini, juga perampasan laut. Karena laut itu dipagar. Ada aparat polisi tanya kepada saya, ada apa kau tanya? Kapolres tanya izin siapa di tempat ini Pak, katanya. Ya izinnya punya tanah, saya bilang. Di sini apa yang bisa saya simpulkan? Polisi pun berpihak kepada pengusaha hitam ini. Targetnya adalah meluluskan. Jadi saya mengharapkan, mari kita fokus bahwa ini ada persekongkolan sangat jahat yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi dengan bersama. Siapa tahu kedatangannya ke Kertanegara itu, Jokowi sudah ketakutan. Ini aku masuk penjara kalau ini. Ya kan? Karena kebijakannya dia yang keluar itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami seluruh bangsa Indonesia, sebangsa dan setanah air, perlu kami sampaikan pada siang hari ini, tentu kami merasa mempunyai kewajiban untuk melaporkan, yaitu sebuah aksi damai yang dilakukan oleh rakyat bersama teman-teman atau saudara-saudara kita di Banten, yaitu dalam melakukan penolakan dan meminta agar dibatalkannya proyek PIK, termasuk adalah pagar laut. Pagar laut inilah yang belakangan menjadi ngetop di dunia, bahkan ada laut yang kepemilikannya tentu tidak oleh orangan atau perusahaan, dipagari, dan ini nanti kita akan bahas. Pada tanggal 8 Januari kemarin kita telah melakukan satu aksi di sana, dan insya Allah nanti akan dilaporkan oleh senior-senior kami yang telah kita laksanakan. Tentu nanti akan berkembang apa yang telah disampaikan dari peristiwa, karena banyak sekali dari kita menanyakan apa hasil dari aksi tanggal 8 Januari di wilayah pemagaran laut di wilayah PSN PIK 2. Untuk itu kami mohon Pak Marwan selaku salah satu koordinator lapangan dan telah bertemu dengan para pemimpin-pemimpin di sana, mungkin memberikan laporan awal. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terkait dengan acara tanggal 8 Januari, dapat kami sampaikan bahwa acara tersebut intinya adalah untuk membuat pernyataan tentang perlawanan rakyat yang melihat terjadinya state corporate crime oleh pemerintahan Jokowi yang didukung oleh konglomerat hitam. Dan salah satu yang kita persoalkan adalah kebijakan dan program-program oligarki untuk menguasai tanah-tanah negara, tanah-tanah rakyat secara zolim, melanggar konstitusi, Pancasila, dan undang-undang yang berlaku. Karena itulah acara tanggal 8 itu antara lain menyatakan akan terus berlangsungnya perlawanan rakyat di seluruh Indonesia terhadap kejahatan ini. Lalu di samping deklarasi itu, pernyataan itu, ada 8 tuntutan yang kita sampaikan. Antara lain itu adalah untuk pemerintah segera membatalkan PSN, termasuk juga membatalkan proyek PIK 2. Menuntut DPR itu untuk segera membentuk pansus PSN dan pansus PIK 2. Kemudian menuntut BPK misalnya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kejahatan yang sudah disebutkan tadi, yaitu state corporate crime. Kemudian kita juga menuntut supaya ada sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan ini,
Lalu yang sangat penting adalah kita meminta ganti rugi secara material dan moral terhadap korban yang sudah terjadi oleh kejahatan yang sistemik, ya, terstruktur, sistemik dan masif, termasuk brutal oleh rezim oligarki yang dipimpin oleh Jokowi, didukung oleh Aguan dan juga Antoni Salim. Itulah acara yang kita sudah cetuskan, deklarasi perlawanan rakyat terhadap kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim. Di samping tadi tuntutan-tuntutan. Nah, untuk itu kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, terutama teman-teman yang datang dari luar Banten, ada teman-teman dari misalnya perguruan tinggi seperti UI Watch, ada Kapak ITB dan seterusnya, ada mahasiswa, ada juga teman-teman dari FPI Pusat, kemudian FPI Banten terutama, termasuk Persada 212, baik yang dari pusat maupun yang ada di Banten atau di sekitar Tangerang. Itu semua adalah teman-teman kita, di samping yang lain-lain, aktivis yang selama ini aktif untuk mengadvokasi perlawanan terhadap kejahatan sistemik ini. Itu saya kira, jadi pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih, tapi sekaligus untuk menyatakan bahwa ini baru awal, kita baru deklarasi dan ini akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat, dalam seminggu, 2 minggu ke depan, kita akan melanjutkan aksi tersebut dan kemungkinan besar itu masih di sekitar apa yang diklaim sebagai PSN PIK 2 oleh rezim, dan kemungkinan besar itu adalah di sekitar desa Kohod atau Keramat. Tapi juga kita akan melanjutkan aksi misalnya di Bekasi. Ternyata ada konglomerat lain yang kelakuannya sama ini, seperti Aguan dan Salim, dan juga modusnya juga mirip-mirip. Dan ini terjadi di era Jokowi. Dan saya kira ini ada deal-deal politik dan kekuasaan dan uang dan rente yang memang bermain di sini. Ada kepentingan rente besar bagi oligarki, bagi pengusaha, tapi ada kepentingan melanggengkan kekuasaan bagi para penguasa. Ini sudah saling dukung dan akan berlanjut. Nah, karena itu saya kira kejahatannya terhadap negara dan rakyat itu sudah sangat nyata, dan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa ini kejahatan sistemik, brutal, terstruktur, itu sudah lebih dari cukup bukti-buktinya. Maka karena memang penyelenggara negara seperti DPR atau penegak hukum itu sudah tidak berfungsi, kita saya kira sudah sepantasnya untuk melanjutkan perlawanan. Kalau belakangan muncul masalah pagar laut 30,16 km ya panjangnya, dan ini kan tidak ada yang mengakui bahwa ini adalah proyeknya. Yang muncul adalah bahwa itu misalnya untuk mencegah abrasi, untuk memecah ombak, untuk mitigasi perubahan iklim atau ekosistem, atau hal-hal lain yang absurd yang saya kira ini adalah bagian dari kerja-kerja oligarki yang sistemik tadi untuk berlindung atau mengorbankan orang lain, atau supaya dia terlindungi dari kejahatan ini. Padahal ini kejahatan sangat nyata. Kalau di darat itu kejahatannya itu merampok tanah negara, merampok sungai, merampok irigasi, tanah timbul dan sebagainya, jalan-jalan, dan juga merampok tanah rakyat. Kalau yang di pantai ini, saya kira dari pantai sampai ke tengah laut itu sekitar 700 sampai 800 meter ya, ke tengah laut. Ini memang dicoba dimanipulasi bahwa ini ada pemiliknya, padahal ini pantai punya negara. Jadi ada upaya sistemik untuk merampok tanah negara. Nah, untuk itu saya kira kita perlu mengingat ya, ada kejahatan di darat, ada kejahatan di laut, bahwa kejahatan di darat itu kalau diukur dengan kejahatan di laut, yang di darat ini ada korban manusianya yang lebih tinggi jumlahnya. Kalau nanti di laut itu mungkin nelayan ya yang tidak bisa melaut, mungkin jumlahnya itu lebih kecil dibanding misalnya yang di darat itu. Di samping ada nelayan sebagai korban, ada petani, ada petambak, ada pekerja lepas dan sebagainya.
dan juga ada korban mereka itu harga tanah dan bangunan yang dimiliki itu dihargai dengan sangat-sangat murah. Ini kezoliman yang sangat nyata. Karena itu kita ingatkan kepada siapapun, kepada pemerintah, kepada para aktivis, kepada rakyat semua, jangan sampai kita digiring untuk hanya mempersoalkan pagar laut, tapi lupa dengan masalah yang jauh lebih besar. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, jangan kita terkecoh bahwa ini entah proyek siapa, ya, bahwa ini adalah proyek oligarki. Penanggung jawab utama itu adalah Jokowi, Aguan, Salim. Ini satu paket. Mereka ingin menguasai pantai itu, nanti ini akan direklamasi. Dan ini akan dijual jauh lebih mahal dibanding yang di darat. Kalau kita misalnya datang ke hotel-hotel yang di pinggir laut, itu pasti ya, kalau yang menghadap pantai itu lebih mahal. Sama juga dengan rumah yang di pinggir pantai itu pasti lebih mahal. Dan ini tanahnya, tanah negara yang dikuasai, yang dirampok. Ya, jadi saya ingatkan kita semua, mari terus melakukan perlawanan. Kejahatan ini harus dihentikan. Kalau memang penyelenggara negara tidak mampu, mari kita rakyat itu bangkit. Tanggal 8 hanya awal, kita akan lanjutkan terus aksi-aksi, dan sambil kita mengingatkan yang namanya DPR. Ya, Pak Prabowo itu Presiden RI sekarang, jangan cuma omon-omon. Ya, ini fakta di lapangan, korban itu yang mati sudah banyak, yang kehilangan pekerjaan itu sudah puluhan ribu. Anda cuma omon-omon itu ya mending saya bilang mundur aja lah, ya, mundur, nanti rakyat akan datang melakukan revolusi untuk mengganti pemimpin yang layak untuk memimpin Indonesia ini, dibanding Anda sampai saat ini tidak jelas sikapnya gitu. Ya, itu mungkin ekstrimnya saya bicara seperti itu, tapi bisa saja ada cara yang Anda sedang lakukan. Yang penting jangan sampai Anda takluk kepada Jokowi, Aguan, Salim, dan konglomerat lain yang akan terus mencaplok tanah-tanah negara dan rakyat dengan cara zolim yang sudah berlangsung bertahun-tahun selama pemerintahan Jokowi, dan ini harus segera diakhiri. Dan kami sekali lagi mengajak kita semua untuk terus melawan, dan di sisi lain kami mengingatkan DPR, partai-partai, atau siapapun yang terkait dalam proyek ini, termasuk juga dari DPR, itu untuk segera berbuat. Dan jangan terkecoh dengan hanya urusan pagar laut, urusannya jauh lebih besar dari itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana, kita dengar sangat lengkap apa yang disampaikan beliau. Tetapi semua apa yang disampaikan beralasan misalnya ini dilakukan oleh oligarki. Faktanya di lapangan kita menemui rakyat di daerah sana, kita tanya siapa yang mematok-patok ini. Dia mengatakan ya ada sebuah perusahaan nampaknya dipimpin oleh Aguan. Jelas-jelas dikatakan oleh masyarakat seperti itu. Dan apabila ini bukan hanya tertuju di sana, Pak Marwan tadi menyebut memang ternyata model-model seperti ini tidak hanya di sana. Tadi disebutkan ada di Bekasi, ada di mana-mana, nanti kita akan paparkan. Oleh karenanya apapun, sebagian rakyat juga sudah memberikan apresiasi lah kepada KKP yang katanya disuruh oleh Presiden Prabowo untuk segera menindak itu. Maka sebaiknya harus segera dilakukan tindakan-tindakan itu untuk memuaskan rakyat, terutama tidak ingin konglomerat yang selama ini telah menjajah rakyat sedemikian jauh tidak diberikan sanksi apa-apa. Cuma kemudian dihilangkan pagarnya, tidak diberi sanksi apa-apa. Ini yang harus dilakukan apabila ingin memenuhi kehendak rakyat dan tentunya untuk kemerdekaan negeri kita. Kami lanjut minta Pak Narko memberikan sikap tenang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air, barusan kita mendengarkan keterangan dari Pak Marwan Batubara masalah PIK 2 PSN. Yang kemarin kita melakukan kegiatan menyampaikan aspirasi di lapangan. Pada kesempatan ini saya mungkin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Marwan Batubara tadi. Yang pertama saya sampaikan, ini proyek tinggalannya era Jokowi. Dan kita semua sudah tahu
saat ini presiden adalah Prabowo. Karena itu sebenarnya kita nyampaikan ini, kita tujukan kepada pemerintahan Prabowo. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, itu bukan proyek strategi nasional, itu proyek abal-abal dari pengusaha atau oligarki hitam rakus bekerja sama dengan aparat dan pejabat pemerintah yang sudah dibeli oleh pengusaha tadi. Pengusaha tadi yang katanya perusahaan itu adalah yang namanya perusahaan Agung Sedayu Group, yang punya itu Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini proyek bukan proyek strategis nasional. Kita tahu yang namanya proyek strategis nasional itu ada kriterianya. Mempercepat pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan adil di daerah tersebut. Tapi di sini tidak. Di sini upaya memperkaya pengusaha rakus dan menindas rakyat miskin. Itu yang terjadi fakta. Karena apa? Karena dia merampas tanah rakyat, merampas. Yang lebih ironis lagi, dia juga sebetulnya merampas tanah negara. Dan kita tahu yang mengelola negara ini adalah pemerintah. Tadi sudah disampaikan. Yang dirampas oleh proyek ini, oleh Agung Sedayu Group ini, sungai ditutup, saluran irigasi ditutup, jalan juga dirampas, pantai, laut juga dirampas, di samping tanah rakyat. Jadi ini pemerintah apa ini kalau diam saja? Terus terang kalau kepada pengusaha hitamnya ini, yang namanya juga ada pengusaha hitam bajingan, memang harus dimusnahkan ini. Tapi pemerintah yang bisa dikendali oleh pengusaha bajingan ini loh yang saya heran. Harus dimusnahkan juga. Ya harus dimusnahkan. Saya biar begini juga pernah jadi pejabat pemerintah. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai pejabat pemerintah untuk rakyat. Sekali pada kesempatan ini saya menyindir, meminta, kalau nggak bilang marah kepada pejabat pemerintah dan aparat. Saya lihat sendiri kemarin, saya berhenti di salah satu masjid, pengurus masjidnya langsung melarang, perintah Kapolsek katanya, Masjid Al-Ma'arif Desa Kohot. Kaget saya, ya saya kasihan lihatnya, kita tinggalkan aja. Ini yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sampai di sana kita kumpul, titik rencana kegiatan kita sudah diduga sekelompok orang, bayarannya si Aguan. Terpaksa kita pindah. Kemudian di titik yang baru tadi kita juga diganggu oleh preman tadi. Saya pikir negara di mana? Negara punya Aguan, negara punya pemerintah. Di mana kehormatan harga diri dan tanggung jawabnya pemerintah resmi, pemerintah Republik Indonesia, yang di sana ada pemerintahan desa, polisi, ada juga TNI dan instansi lain. Rakyat ini hanya dianggap, saya tidak tahu, dianggap apa ya? Dianggap hewan liar atau apa gitu? Sampah. Atau sampah. Itu. Kemudian tadi sudah disampaikan, di samping perampasan tanah rakyat dan tanah negara oleh perusahaan ini, juga perampasan laut. Karena laut itu dipagar. Rakyat tahu siapa yang melakukan, siapa yang membiayai. Tapi masih juga ada pihak, ya pihak perusahaan ini, itu yang bangun swadaya rakyat. Gimana mungkin rakyat swadaya bisa membangun pagar dari bambu sepanjang 30 km lebih, yang kita hitung biayanya lebih puluhan miliar. Rakyat makan aja susah. Habis itu tidak tahu. Dan pemerintah masih diam saja. Pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, presiden. Itu kondisi. Yang heran saya, kita kumpul di satu tempat yang kita udah izin sama yang punya tanah,
dan kita sudah tahu memberitahu kepada polisi kita akan ada kegiatan di tempat ini. Ada aparat polisi tanya kepada saya, ada apa kau tanya? Kapolres tanya izin siapa di tempat ini Pak, katanya. Ya izin yang punya tanah, saya bilang. Di sini apa yang bisa saya simpulkan? Polisi pun berpihak kepada pengusaha hitam ini. Ada kelompok yang mau mengganggu, ya cuman di maju mundurkan saja polisi. Pada polisi bisa menindak orang yang mengganggu orang lain yang tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Dari situ terlihat sekali. Terakhir setelah kegiatan ini, kemarin saya dengar kepala desa bagi-bagi beras kepada rakyat di tempat itu. Katanya beras dari Aguan. Inilah aparat desa, bukan bela desanya, dia bela rakyatnya, tapi dia bela perampas lahan rakyatnya. Dan banyak lagi, kalau saya cerita sini panjang lagi. Kemudian pagar laut, itu satu kesatuan dengan yang di darat. Itu tanah negara, dipagari. Yang kita sudah dengar, kira-kira ini akan direklamasi. Ya dugaan kita akan direklamasi. Nanti untuk daerah. Ya mungkin dia punya resort lah. Supaya rakyat makin terpuruk. Karena itu, kalau saya ngomong sekarang ini, di mana aparat pemerintah? Baik yang ada di pusat, di provinsi, di daerah sampai di desa. Ada penindasan kepada rakyat, penindasan biadab. Bayangkan aja, ada tanah yang belum dibayar sudah diuruk. Ada yang baru dibayar separuh udah diuruk. Ada yang belum dibayar tapi surat tanahnya udah diambil. Itu terjadi sana. Kan lebih biadab dari penjajah ini. Kalau saya baca sejarah kira-kira lebih biadab dari penjajah Belanda dulu waktu menjajah Indonesia itu. Dengan kita punya pemerintahan sendiri. Loh, apa artinya kita merdeka 17 Agustus dulu? Karena itu pada kesempatan ini saya hanya minta kepada Presiden Prabowo, Bapak sudah cukup lama, saya yakin dengar kasus penindasan ini. Dan ini hanya satu diantaranya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan. Terjadi di Kerawang, terjadi di Surabaya, terjadi di Kalimantan Timur, terjadi di Lampung, terjadi juga di Rempang, terjadi juga di Sumatera Utara. Walaupun pelakunya berbeda-beda, tapi semua pengusaha. Saya hanya menuntut pertanggungjawaban. Saya bekas pejabat, jadi saya tahu apa tugas pokok pejabat. Saya juga tidak baik jadi pejabat, tapi saya tidak pernah merampas, menginjak-injak atau mengemis kepada rakyat. Karena dia yang harus kita bantu. Tapi faktanya sekarang, rakyat yang sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya, terlunta-lunta di 8 kecamatan itu. Karena itu, dan juga kepada pengusaha, Anda itu manusia pakai hati, mau kaya kayalah kau, tapi jangan merampas orang miskin punya. Orang miskin itu harusnya kamu tolong. Kemudian kepada rakyat, kita udah lihat pemerintah kita diem saja, wakil kita di DPR diem saja. Ya jangan kita mau juga ditindas. Tadi udah dikatakan, apa boleh buat kalau kita terpaksa harus menghimpun kekuatan untuk melawan. Karena kita amanahkan, kita percayakan kepada wakil kita di eksekutif, budak. Yang di legislatif parlemen, budak. Apa boleh buat? Daripada kita mati menderita. Saya kebetulan bekas tentara, lebih bagus mati dalam pertempuran daripada kita mati berlama-lama disiksa, nggak makan, nggak bisa tidur, sakit, mati. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat di tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan
Saya ngomong yang kedua masalah ini. Setelah ini didengar, di mana pemerintah lebih-lebih pejabat yang mengeluarkan keputusan PIK 2 itu adalah proyek strategis nasional. Dalam hal ini adalah Menko Perekonomian. Coba ini Pak Menko yang namanya Airlangga Hartarto turun ke lapangan. Walaupun saya tahu kalau Bapak itu anak orang kaya yang nggak pernah di kampung, lihat sekarang rakyat di kampung seperti apa menderitanya mereka. Oh, tadi ada lupa kepada pengusaha rakus ini, ASG, Aguan CS. Ini negeri-negeri bersama, jangan bikin tentara sendiri, karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita, yaitu preman itu, preman-preman itu ya. Di luar aparat dan pejabat pengkhianat ada tadi tentara liar, kelompok preman itu tentara liarnya ASG itu. Dan pemerintah juga diam saja. Mudah-mudahan setelah ini semua pihak dengar dan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing, terutama pemerintah yang kami harapkan. Jangan Menteri ATR sudah ngomong akan ditinjau ulang, Menteri akan ditinjau ulang, kemudian Menteri KKP menyegel. Udah jelas pagar di laut itu ilegal, kriminal, karena laut itu budak negara. Kok masih nunggu 20 hari, nunggu berapa hari? Heran saya. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar bambu, termasuk kontraktor yang merampas tanah dan menguruk tanah tadi. Nggak butuh 1 hari, sudah tercatat di rakyat di semuanya. Janganlah senang melihat masyarakat menderita berkepanjangan. Kita hidup di dunia sebentar, kita nanti sebentar lagi ketemu kita di akhirat semuanya. Dan kita berangkat ke akhirat, Bapak punya gunung emas pun gak ada yang bisa dibawa itu. Punya mobil 200 pun gak bisa dibawa, cuman kain kapan, atau kalau yang non muslim mungkin pakai baju jas lah. Jangan serakah. Dan kamu mati, ninggalkan nama jelek kepada turunan kamu. Inilah perampok, inilah pejabat pengkhianat. Enak tuh. Mudah-mudahan didengar apa yang saya katakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kita tentu merasa bangga ya kalau mendengar statement atau orasi beliau, karena beliau memang tentara, jadi hitam putih, jadi rakyat merasa wah aman Indonesia ya. Di samping kami ada 2 senior kami dari UI Watch, Bang Buyung dan Bang Taufik. Kami silakan untuk memberikan komentar 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili UI Watch ingin menyampaikan bahwa tidak ada satupun dari kami yang melakukan apa yang kami lakukan karena dibayar, karena dapat imbalan jabatan dan lain sebagainya. Kalau ada, buka ke publik. Kita nggak ada. Itu ditanya, ngapain lu gitu-gituan, dapat apa? Itu pertanyaan biasa. Saya mengatakan kita ingin melakukan ini dan kita melakukan ini karena keyakinan kita adanya ketidakbenaran, ketidakadilan, kezoliman terhadap bangsa dan negara sebagai wujud nyata dari permainan PKI gaya baru di mana Jokowi adalah ujung tombaknya. Orang boleh ketawa sambil nanya mana PKI-nya, karena otak Anda adalah otak yang baru mampu melihat kalau sudah kelihatan. PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi barangnya jelas, contoh jelas, Jokowi adalah PKI gaya baru. Ini hasil kerja dari Jokowi. Nah, apa yang harus dilakukan?
Pak Prabowo sebagai pemerintah yang baru kena tugas kewajiban cuci piring. Dan kami amat sangat menyarankan jangan terlalu menggunakan aturan-aturan tata krama yang normal karena kita menghadapi krisis, dan untuk itu perlu dibentuk tim yang langsung bisa mengambil keputusan. Karena kalau menunggu membenahi di instansi pemerintah terkait, kita butuh waktu tahunan. Itu sudah dirusak oleh Jokowi selama 10 tahun. Jadi kami mengatakan, kami dari rekan-rekan ini, khususnya saya mewakili Wiwot, mengatakan kita melakukan ini karena tanggung jawab moral kita. Kita sudah meyakini dan membuktikan, kembali mengingatkan, inilah wujud nyata dari PKI gaya baru dengan ujung tombaknya yang namanya Joko Widodo, merusak bangsa dan negara, memecah belah umat Islam khususnya, dan memperlemah TNI, ngacak-ngacak masyarakat, merusak bangsa dan negara. Dan ini butuh waktu untuk bebenah, tapi akan cepat kalau kita bentuk tim untuk kebenahi. Kembali kami mengatakan, kami bukan kelompok orang yang mendapat imbalan materi ataupun non materi. Kami adalah kelompok orang yang melakukan suatu karena nilai-nilai kezoliman yang kami lawan, dan kita tidak mau PKI gaya baru bermain dalam bentuk segala macam bentuk tertutup lewat yang namanya penguasa aguan. Jokowi di medsos mengatakan, tolong tunjukkan di mana saya korupsi. Oh gampang, saya dulu bisnismen. Apa dilakukan? Anda dapat setoran dari aguan itu, memutuskan mengeluarkan PEK 1, PEK 2 PSN termasuk nama Erlangga Hartarto. Anda orang bisnis, saya orang bisnis. Anda dapat cuan berapa? Jokowi sih jangan diomongin. Tolong buktikan saya korupsi. Anda dapat setoran kok, emang ada yang gratis? Jadi aguan, Anda jadi ujung tombak karena Anda nyetor banyak dan Anda merasa Anda berhak untuk melakukan sesuai kepentingan bisnis Anda, tapi Anda lupa masih ada kita-kita, dan Anda berbisnis yang amat sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dan kebetulan Anda gabungan dengan orang-orang yang membuka pintu untuk PKI gaya baru bergerak, dan buka pintu untuk dari Cina daratan masuk ke Indonesia, invasi teritorial. Saya ingatkan kepada rekan-rekan, jangan diam-diam aja, apalagi yang nanya ngapain lo ikut begituan, dapat apa lo ini kelompok orang yang tidak punya tanggung jawab, tidak punya rasa, baru bergerak kalau kakinya keinjak, tapi kalau orang lain yang kena dia nggak pusing. Kami bukan kelompok orang seperti itu. Kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Hasilnya lillahi ta'ala. Kita akan bergerak terus dan kita tidak akan pernah berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buyung, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan sedikit yang bikin kepala saya pusing begitu ya. Saya lihat Jokowi ini dalam memimpin 10 tahun itu sangat-sangat menghancurkan republik ini. Negara dijual, negara digadaikan ya. Dan ada yang lebih parah lagi, kekuasaan diwariskan ke anaknya. Hutang yang harus bayar itu adalah rakyat. Mau dibawa kemana nih negeri? Saya berharap Prabowo sebagai penguasa jangan sampai tidak mempunyai kekuasaan lagi akibat permainan taipan-taipan ini. Saya rasa demikian, terima kasih. Baik, ada seorang senior lapangan, Bang Nur Sam, ya, yang dari awal turut mendampingi. Nanti. Nah, misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air,
ada beberapa senior yang sudah berbicara, esensinya, substansinya jelas-jelas adalah PIK 2 dan PSN. Ini adalah semua diprakarsai oleh Presiden Jokowi yang lalu. Termasuk adalah Erlangga Hartarto yang melegalisir apa yang terjadi sekarang di PIK 2 dengan PSN. Jadi jelas, saya tidak uraikan satu persatu. Jelas di sini adalah harus segera negara harus turun melihat rakyatnya yang terdolimi, yang tertindas. Apa yang dilakukan tadi semuanya bukti-bukti sudah ada. Kelakuan yang dilakukan oleh para aparat yang dibawa, baik sipil maupun aparat keamanan yang lain, termasuk polisi dan lain-lain sebagainya, itu sudah menyalahi semua aturan-aturan yang ada. Jadi saya kira tidak ada lain adalah segera Presiden Prabowo melihat bangsanya ini, negaranya ini hancur-hancuran. Kerusakan yang dibuat oleh Jokowi ini 10 tahun, selama 10 tahun dia berkuasa, belum tentu kita bisa memperbaiki normal sampai 100 tahun. Karena seluruh sendi-sendi apa yang terjadi dalam negara ini sudah dirusak oleh kebijakan Jokowi. Olehnya itu harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo segera mengambil langkah-langkah. Rakyat Indonesia ingin melihat janji daripada Prabowo, berpihak kepada Prabowo, berpihak kepada masyarakat rakyat. Ya, artinya ciri khas, jati diri, kepemimpinan beliau yang kita tunggu, yang tidak pernah kita ragukan. Nah sekarang kalau ini yang tidak terjadi, apa kata orang, hanya cuma omon-omon. Jangan tunggu rakyat turun untuk mengadili kedoliman yang dilakukan oleh para pelaku negara ini. Jadi saya kira Bapak Presiden dengan sangat rendah hati segera mengambil langkah-langkah. Jangan biarkan mereka ini menderita di bawah. Mau makan, mencari nafkah, ekonomi sudah terpuruk itu. Jadi kita tunggu kebijakan langkah-langkah Bapak Prabowo. Kalau saya 20 hari itu terlalu lama diberikan waktu untuk pembubaran perubuhan daripada pagar itu tuh. Apa yang dikatakan beliau tadi itu, Bapak Jenderal Sunarko, 1 hari itu selesai. Semua pelakunya, kemudian yang memotori, yang memerintahkan itu perusahaan yang memerintahkan itu 1 hari itu kita bisa tangkap itu mereka itu. Kenapa harus 20 hari? Apa harus ditunggu rakyat yang menangkap mereka? Demikian saya kira. Untuk itu harapan terakhir yang kepada Pak Presiden untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang strategis supaya ini bisa tuntas dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Ismet, beliau salah satu aktivis yang tergabung di dalam Sapa Islam, dan beliau kemarin menjadi ketua panitia aksi, menjadi korlap aksi di PIK pada tanggal 8 Januari kemarin. Kami silakan Pak Bang Ismet melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh para tokoh tadi merupakan bukti nyata bahwa PIK 2 itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi bagi kita rakyat Indonesia, siapapun dia, maka harus dipahami bahwa PIK 2 yang berkedok PSN itu adalah sebuah kejahatan dalam skala negara, dan ini memanipulasi hukum. Jadi tidak ada kata lain bahwa ini sudah merupakan kejahatan yang luar biasa. Walaupun ada pihak-pihak dari
pengacaranya Aguan dan siapapun yang mengatakan bahwa ini sesuai dengan aturan hukum, aturan negara, itu bohong semuanya. Ya. Siapa yang tidak percaya maka silakan datang ke lapangan, silakan debat publik sama para tokoh yang ada di sini. Jadi ini yang harus dipahami betul dan dipegang pemahamannya oleh rakyat Indonesia, terutama rakyat Banten yang kemarin tanggal 8 Januari 2024 kami semua datang ke lokasi di Desa Sukawali untuk memberikan dukungan di lapangan bahwa kami sangat peduli dengan rakyat Banten yang telah dirampas hak-haknya. Soal pagar laut, tidak ada kata lain bahwa laut itu milik negara. Maka siapapun yang melakukan penguasaan terhadap laut itu merupakan perampasan terhadap kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bapak Prabowo sebagai presiden tidak ada kata lain, memang harus langsung mempidanakan, menangkap Aguan, Tantuni Salim, termasuk Jokowi yang menjadi biang keroknya untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian, mudah-mudahan kita memahaminya dengan benar. Soal PIK 2, PIK 1 merupakan perampasan terhadap tanah rakyat dan negara serta kedaulatan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kita ada pengacara keren ya, Bang Samsir. Beliau bukan saja sekedar penasihat hukum dari Pak Saidi dulu, tetapi beliau mendampingi banyak masyarakat yang dilakukan penistaan kepada mereka diintimidasi dan sebagainya. Kami silakan menceritakan agak lengkap, Pak Samsir. Terima kasih, Om Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa, setanah air. Belakangan ini kita dikejutkan lagi. Setelah berbulan-bulan kita melihat PT Agung Sedayu Group berusaha merampas tanah rakyat yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah lewat proyek strategis nasional PIK 2 yang jumlahnya cuma 1.755 hektar. Tapi pada awal-awalnya hampir 9 kecamatan di pesisir utara itu dipasangin papan-papan proyek strategis nasional PIK 2. Jadi masyarakat yang ada 9 kecamatan tersebut yang luasnya hampir 100.000 hektar itu lewat tangan-tangan pengusaha yang diberikan hak untuk penyelenggaraan proyek strategis nasional, disampaikan kalau mereka hak atas lahannya itu akan diambil dengan kompensasi sebesar Rp50.000, tidak melihat NJOP, tidak melihat apapun. Ini tentunya setelah berbulan-bulan kita ketahui seperti ini. Dan sampai sekarang pun masih banyak masyarakat yang hidupnya bertani, petambak, mereka tidak jelas kondisinya sekarang mereka dan keluarganya dalam hal untuk mencari nafkah. Belakangan ini kita dikagetkan lagi dengan ada pagar di laut sepanjang 30,16 hektar yang memang sebelumnya kita juga kilometer, maaf saya ralat, 30,16 kilometer yang sebelumnya memang dari Pulau Cangkir itu secara parsial memang sudah ada. Tapi 2 minggu belakangan ini itu 30,16 kilometer itu sudah menutupi wilayah pantai utara tersebut, sehingga di situ banyak sungai yang tempat nelayan menambatkan perahunya yang hari-harinya pergi melaut untuk mencari nafkah menjadi tertutup. Kita coba bayangkan, rumah kita, di depan rumah kita dipasangin pagar, kita tidak bisa keluar kemana-mana. Di mana kita sebagai kepala rumah tangga harus menghidupi keluarga kita. Ini sudah 2 minggu, pemerintah masih memberikan waktu 20 hari ke depan. Itu apa nggak mungkin itu mereka pada kelaparan dan keluarganya? Karena mereka nggak bisa melaut. Apa yang akan mereka berikan kepada keluarganya? Di sini saya betul-betul
terenyuh, kaget, dan merasa prihatin. Jika pemerintah masih menunggu 20 hari ke depan, ini udah akan berapa ribu orang jadi korban yang ada di sekitar Pantura, di sekitar pantai utara Banten yang akan menjadi korban atas tindakan pemasangan pagar tersebut. Saya pikir pemerintah Prabowo harus segera turun tangan. Paling tidak sudah ada rencana dari instansi terkait, instansi Departemen Sosial harus turun tangan untuk melihat apakah mereka, masyarakat kita yang ada di sana mendapatkan kehidupan, terutama kebutuhan sehari-hari untuk makan minumnya. Daripada kita hanya mikirkan 5 tahun sekali memberikan bansos buat masyarakat yang ujung-ujungnya untuk kepentingan tertentu. Sekarang lah sebenarnya Departemen Sosial itu turun tangan melihat masyarakat yang di depan rumahnya yang lautnya dipagar sehingga mereka tidak bisa keluar mencari nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Saya pikir ini sudah, kalaupun darurat ya sekaranglah darurat untuk kita pikirkan bersama-sama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samdir. Kami mendoakan selalu sehat sampai tuntas persoalan-persoalan. Alhamdulillah kita dihadiri Bang Said Didu. Semoga bisa memberikan tambahan pamungkas tentang pagar laut dan lain-lain. Tapi ada Bang Ahmad Hosinuddin belum sempat bicara, kami silakan. Tadi banyak sekali tuduhan dari atau perkiraan dari Bang TB bahwa ini bukan kebijakan biasa. Ini adalah ada unsur bisnisnya, pasti ada terima sesuatunya kepada Presiden Jokowi itu. Kami silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya menghimbau kepada segenap rakyat Banten, juga seluruh rakyat Indonesia, bahwa perjuangan ini tidak mungkin bisa berhasil hanya dilakukan oleh kami ya, hanya dilakukan oleh Bang Marwan Batubara, hanya dilakukan oleh Bang Samsir, hanya dilakukan oleh Pak Jenderal Purnawirawan Sunarko dan yang lainnya. Tidak, tapi ini butuh kebersamaan seluruh rakyat bersinergi dalam levelnya masing-masing untuk menyuarakan kebenaran. Sebab kezaliman itu bisa menang bukan karena kuatnya kezaliman, tapi karena diamnya orang-orang yang benar. Nah, saya harapkan terutama yang menjadi korban untuk speak up ya, segera menyampaikan kepada publik melalui video tentang kezaliman itu, tentang tanahnya yang dirampas, tentang harga yang murah, tentang tanah yang belum dibayar, tentang laut yang dipagari, tentang sungai yang diuruk, dan berbagai dokumentasi lainnya, karena itu juga nanti akan jadi bahan pembuktian kami di pengadilan. Yang kedua, betul ini ansih bisnis, tapi bisnis ini benar-benar mengumpulkan cuan besar dari keringat dan penderitaan rakyat. Dan kami sudah tegaskan berulang kali bahwa cuan besar itu bukan hanya untuk Aguan, tapi juga untuk Antoni Salim. 89,2% saham dari PT Pani itu dikuasai oleh patungan usaha dari Aguan dan Antoni Salim. Jadi spesifik saya ingatkan kepada Antoni Salim, sebenarnya kalau saudara Antoni Salim hang up, keluar dari bisnis Pantai Indah Kapuk 2 yang menindas rakyat ini, sudah pasti Aguan kolaps. Karena komposisi permodalan Aguan jauh lebih kecil ketimbang Antoni Salim. Dan sebenarnya Antoni Salim bisa berkiprah bagi bangsa dan negara dengan bisnis-bisnisnya yang memang memberikan manfaat bagi segenap rakyat, misalkan Indofood ya, bisnis menyediakan pangan, menyediakan fasilitas dan sebagainya. Tidak perlu terlibat dengan bisnis-bisnis hitam yang merampas tanah rakyat, yang memang cuannya besar sekali. Kalau Anda masih berlindung bahwa Anda tidak terlibat langsung, memang tidak terlibat langsung di lapangan. Yang terlibat langsung di lapangan misalkan soal pemagaran laut bukan Antoni Salim, iya, bukan Aguan, iya, tetapi Engcun atau Gojali, Ali Hanafi Lijaya, kemudian Mandor Mehmet, ini adalah orang-orang yang bekerja untuk dan atas kepentingan proyek PIK 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Aguan. Kalau Aguan mengakui ada mafia tanah di bawah, dan hari ini pun mengakui misalnya
ada masalah dalam proses pembebasan lahan. Jadi keduanya, baik Aguan ataupun Antoni Salim, tidak bisa cuci tangan dengan menyatakan itu kesalahan ada di bawah. Karena pada akhirnya tanah ini menjadi asas produksi bagi industri properti yang dikelola oleh Pantai Indah Kapuk II. Nah, saya menyebut bahwa kejahatan terhadap perampasan tanah ini bersifat TSM, meminjam istilah yang umum digunakan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Terstruktur karena melibatkan banyak pejabat-pejabat, dari pejabat desa, pejabat di kecamatan, pejabat di BPN, pejabat di Pemda, bahkan sampai kementerian dan lembaga. Karena modus operandinya adalah dengan merampas menggunakan sarana hukum, yakni menerbitkan sertifikat-sertifikat untuk merampas tanah rakyat atau ditempatkan di laut dan pantai yang kemudian diklaim menjadi milik mereka. Jadi pemagaran laut adalah prakondisi untuk menguasai secara de facto tanah-tanah itu untuk industri properti mereka, di mana secara de jure-nya tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh mereka. Sistematis, karena proses perampasannya tidak hanya di bibir pantai atau tidak hanya di laut, tidak hanya di darat, tetapi seluruh wilayah yang sudah masuk peta tapak pengembangan bisnis mereka itu dirampas. Ya, ada tanah rakyat yang umumnya di daratan dan sebagian di dekat pantai, ada tanah negara mayoritasnya di pantai dan di laut, termasuk di sungai-sungai yang diuruk dan jalan dan segala fasilitas publik yang pengelolaannya oleh negara. Dan ini semua adalah tindakan yang sangat tersistematis dan terakhir masif. Ini tidak hanya terjadi di satu RT, tidak hanya terjadi di satu RW, tidak hanya terjadi di satu desa, bahkan terjadi di 9 kecamatan atau 10 kecamatan, bahkan terjadi di 1 hingga 2 kabupaten di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang sampai ke Kabupaten Serang, di mana ada 1 kecamatan, yakni Kecamatan Tanara, yang terdampak proyek penindasan, proyek perampasan tanah rakyat. Jadi kepada Antoni Salim, saya himbau kepada saudara untuk segera hangout dari bisnis ini, dan saya pastikan bisa berhenti. Tetapi kalau bisnis ini tetap jalan, berarti Anda pasang badan, berarti Anda punya andil terhadap penderitaan perampasan tanah rakyat yang terjadi di Republik ini. Dan terakhir, kepada negara, sebenarnya tidak perlu lagi kami ini bersuara, karena memang fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk melayani, melindungi rakyat itu ada pada negara. Nunggu berapa lama lagi? Nunggu argumentasi apa lagi pemerintah untuk bertindak? Nunggu penderitaan yang macam apa lagi sampai keluar keputusan untuk membatalkan status PSN dan segera menghentikan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini? Saya tanya itu. Apakah menunggu banyak rakyat yang menderita lagi, atau banyak rakyat yang celaka lagi gara-gara kendaraan proyek PIK 2 yang sudah memakan korban hingga jiwa? Atau menunggu pemagaran laut itu bukan hanya 30 km, tapi menunggu seluruh bibir pantai di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia dipagari dan berubah menjadi negara kesatuan Republik Aguan? Apa menunggu begitu? Kalau sudah itu yang ditunggu, maka sekali lagi ini benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Suryapto, benar-benar ini terjadi ya, kejahatan korporasi dan negara yang bersimbiosis atau yang disebut dengan SCC ya. State Corporate Crime begitu ya. State Corporate Crime. Karena apa? Ini ada pembiaran bahkan difasilitasi oleh negara. Negara yang dimaksud adalah pemerintahnya. Sementara negaranya itu sendiri sebenarnya konstitusinya tidak memberikan 1 inci pun peluang atau celah bagi pemerintah untuk melayani oligarki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf, ada Daeng Didu, ya, kami persilahkan untuk mau ngomong apa saja karena beliau lebih tahu apa yang harus dibicarakan. Kami silakan. Saya menggunakan kesempatan ini untuk ini sebenarnya saya mampir aja ketemu teman-teman pejuang yang diwakili Khalid ya sekarang. Kalau tentang PIK 2 Khalid lebih jago lah. Menghadapi pemerintah dan menghadapi PIK 2, menghadapi pengacara, menghadapi cukup Khalid yang menghadapi itu, penjelasannya sudah sangat lengkap. Saya hanya menggunakan kesempatan ini bahwa 2 minggu lagi Pak Prabowo memasuk 100 hari. Dilantik 20 Oktober, jadi tinggal 2 minggu lagi masuk 100 hari. Rakyat bertanya,
apakah 100 hari betul Pak Prabowo itu bersama rakyat atau bersama oligarki dan Solo? Itu titik persimpangan jalan yang Pak Prabowo harus pilih. Nah, rakyat masih sangat berharap bahwa Pak Prabowo kembali ke aslinya dan bisa lepas dari cengkraman oligarki dan dinasti Solo. Itu harapan rakyat. Tapi apakah Pak Prabowo melakukan? Kami masih berharap. Kami masih berharap. Pak Narko mungkin juga berharap, walaupun mungkin harapannya lebih rendah dari saya. Nah, kasus, jadi kita lihat gini ya, publik lihat paham bagaimana dinamika penertiban pagar laut itu menunjukkan bahwa oligarki sangat kuat. Tanggal 8 Januari itu dengan gagah berani menteri, gagah berani tanda kutip, menteri KKP menyatakan ini terjadi pelanggaran. Tanggal 9 turun dengan bintang, tuh dirjennya bintang, heran juga, saya udah kayak tentara aja dirjen. Pakisti Komando. Dengan gaya kayak jagoan, lebih jagoan, hanya datang menyegel. Jagoan tapi takut sama aguan. Nah, mungkin lagi habis makan hongguan. Nah, setelah itu besoknya Menteri KKP dipanggil DPR dan memberikan penjelasan bahwa hanya bisa dicabut ini kalau ada izinnya. Ini Menteri KKP ini harus kita tahu, yaitu bendaharanya Jokowi waktu tim ses di periode pertama. Kita harus paham posisi dia. Yang saya waspadai adalah, dan pada saat itu kita tak dapat info bahwa Jokowi datang ke Kertanegara loh. Oke. Ya, saya was-wasnya adalah yang terjadi Jokowi diminta oleh oligarki agar datang ke Kertanegara untuk menekan Prabowo agar menyelamatkan PIK 2. Kenapa? Karena besoknya Menteri KKP langsung menyatakan hanya bisa dibongkar kalau isinya nggak ada. Ini kan tidak mungkin ada isi memagar laut. Monyet bunting pun ditanya pasti paham bahwa itu nggak mungkin ada izin laut. Kok bodoh banget sih kita ini, dibodoh-bodohin sama mereka. Artinya saya menduga ada tekanan sangat keras untuk menyelamatkan ini, menyelamatkan pagar laut ini. Nah, pagar laut adalah puncak gunung es kebiadaban dan perampokan aset negara yang dilakukan PIK 2. Itu puncak gunung es. Kenapa? Saya udah lama dapat informasi bahwa oknum kepala desa di sana tuh menerbitkan kepemilikan kepada pantai dan laut. Dengan modus itu maka seakan-akan pengembang membeli dari yang punya girik. Yang punya girik. Nah, kalau kita lihat sekarang itu jelas-jelas mau direklamasi loh, bukan sama sekali untuk menghalangi orang. Dan kelihatannya di pagar itu disesuaikan dengan luas girik pemilik. Peta-peta girik itu. Nah, jadi ini negara ini jadi peta girik, itu peta girik semua. Nah, jadi ini sebenarnya bukan masalah pembongkaran pagar, tapi adalah ada orang yang sudah menjual beli laut, pantai dan laut, dan itu terjadi di Bekasi juga. Dugaan saya Bekasi juga terjadi. Saya pikir di kampung saya Makassar juga kayaknya terjadi juga. Nah, di Surabaya kemarin juga begitu. Jadi sekarang oligarki ini setelah merampok tambang, merampok hutan, merampok kebun, sekarang merampok laut. Ini udah keterlaluan menurut saya kalau kita diamkan. Jadi saya berharap Pak Prabowo betul-betul menyelamatkan negeri ini, karena sini menurut saya sudah sangat-sangat keterlaluan, dan kita betul-betul 3 hari ini dibodohi oleh mereka dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang
konyol, sangat-sangat konyol gitu. Untung untung ada Khalid yang menghadapi pagar. Nah, jadi ini semakin hari semakin memasuki masalah yang sangat serius. Dan saya pikir sudah sangat sulit bagi kita, bagi orang yang punya akal sehat, menyatakan bahwa PIK 2 ini tidak melakukan pelanggaran. Sangat melakukan pelanggaran. Dan tapi kita harus waspada betul bahwa jangan sampai ada pembelokan. Pembelokan, istilah saya kemarin itu adalah Menteri Jokowi di dalam kabinet Prabowo. Ya, nah, Menteri Jokowi yang ada dalam kabinet Prabowo, kan udah berkali-kali saya katakan di kabinet Prabowo itu ada dua jalur menteri yang paling berbahaya buat Prabowo. Jalur yang lewat menteri yang lewat jalur oligarki dan menteri yang lewat jalur dinasti Jokowi. Dugaan saya menteri KKP itu dua jalur dipakai itu. Dua jalur dipakai gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati betul menghadapi langkah-langkah mereka, karena kalau ini salah maka mereka merasa PIK 2 tidak yang salah. Jadi sekarang kita menurut saya Pak Presiden Prabowo dan penegak hukum sudah tidak ada jalan lain yang Bapak bisa gunakan membenarkan atau mendiamkan pemagaran laut yang dilakukan oleh oleh PIK 2. Tidak ada perampasan. Nah, kan saya sudah berkali-kali kemukakan yang terjadi di sana itu kan adalah dulu saya dilaporkan ke Mas Kota Dapresi bahwa saya semua dikatakan karena bikin hoax, adu domba dan lain. Sementara mereka tiap hari bikin adu domba sekarang. Mengadu domba membikin adalah gus-gusan, ada nelayan-nelayanan, ada mahasiswa-mahasiswaan gitu. Ini sekarang pakai koin pula. Pakai koin. Jadi koin itu. Jadi ini kok kayak begini negara. Nah, terus nggak ada yang laporin kan. Nah, sekarang semua yang saya katakan itu kan terbukti. Semua yang katakan terus yang melaporkan saya itu mau diapain? Ya, clear aja kan. Nah, jadi sekarang saya berharap bahwa betul-betul ikan busuknya sudah kelihatan. Saya hanya menyatakan semua pihak jangan mencoba melawan arus yang sangat kencang ini. Kepada seluruh masyarakat Banten, pikirkanlah. Jangan tiap hari terima seakan-akan bansos, tapi Anda menjual harkat dan martabat diri Anda semua. Dan jual masa depan anaknya. Coba selalu mereka menyatakan. Yang dua kan yang disatukan, yang selalu dikatakan tuh oleh mereka, mereka rajin menyumbang, ya kan, oleh toko-toko. Yang kedua, mereka memberikan lapangan kerja, itu kan selalu yang ya kalau mereka menyumbang dari hasil merampok rakyat, kalian tega menerima sumbangan dari merampok rakyat? Tega nggak menerima itu? Nah, bagi-bagi bansos, apa itu bansos apaan? Nah, jadi tiap itu sumbangan seperti itu hasil rampok rakyat, hasil merampok rakyat, hasil merampok negara. Anda bisa bayangkan, ya saya supaya gambaran ya. Reklamasi itu rumit izinnya, tapi kalau pura-pura membeli pantai, itu namanya restorasi, bukan reklamasi. Restorasi nggak perlu izin karena dianggap bahwa itu bekas laut, maka bekas darat, maka hanya di restorasi. Restorasi nggak perlu izin apa, akan dinyatakan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hanya sampai 8 meter di sekitar kota Jakarta yang dijual kira-kira di atas 10 juta, 15 juta, maka secara ekonomi per meter masih sangat menguntungkan sampai 8 meter. Kalau hanya sampai kedalaman laut. Kalau sampai kalau sekitar PIK 2, PIK 1 itu sampai 10 meter masih layak. Nah, itu yang terjadi sehingga hampir semua yang diambil itu sekitar 8 meter yang dipagar itu maksimum. Nah, kedalaman laut. Jauhnya 1 kilo. Nah, pokoknya mau sampai 8 meter itu instruksinya. Nah,
Ini adalah persekongkolan sangat jahat. Persekongkolan sangat jahat sehingga saya katakan ini kepala desa yang menerbitkan girik itu harus ditangkap, hukum mati. BPN yang menerbitkan surat hak kepemilikan, mau sertifikat apa namanya, hak pemilikan terhadap itu, maka dia harus ditangkap. Itu harus ditangkap semua. Nah, itu menurut saya harus dilakukan karena sudah menjual beli laut. Itu yang nggak boleh sama sekali. Nah, kalau ini sempat lolos, maka laut kita sudah akan diambil semua. Jadi ini bukan masalah yang sederhana. Sehingga mereka sebenarnya memang targetnya adalah meluluskan. Jadi saya mengharapkan, mari kita fokus bahwa ini ada persekongkolan sangat jahat yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi dengan bersama. Siapa tahu kedatangannya Kertanegara ke Kertanegara itu, Jokowi sudah ketakutan. Ini aku masuk penjara kalau ini, ya kan? Karena kebijakannya dia yang keluar itu. Nah, kita nggak tahu. Siapa tahu ada transaksi yang terjadi karena ini. Coba bayangkan Pak, kalau itu 1.000 hektar laut. 1.000 hektar laut. Saya dapat informasi yang dikasih nama itu hanya dikasih Rp15.000 per meter. Itu ya besar lah, nggak punya hak kok. Numpang nama ya, doang. Numpang nama doang. Kalau dia 10, kalau 30 km kali 1 km berarti udah 30.000 hektar dong. Pantas banyak mobil di ya. 30 hektar dong, 30.000 hektar dong. 30 hektar itu berapa triliun nilai? Ratusan triliun, ribuan triliun. Nah, inilah pencurian yang dilakukan oleh, ya saya juga nggak tahu, tangan Allah bekerja. Mungkin saking semangatnya Abdesi melaporkan kemarin, makanya berbalik semua borok-borok itu terbuka ke muka mereka. Jadi ya ini tangan Allah yang bekerja. Jadi saya hanya kepada publik, ini adalah kasus yang sangat besar yang menjadi uji nyali kepada Prabowo di seharus 100 hari kerja beliau. Apakah akan memihak ke rakyat atau memihak kepada oligarki dan dinasti Jokowi? Itu pilihan yang harus dihadapi. Dan saya sekali lagi, saya masih berharap Prabowo memihak ke rakyat dan kembali ke dirinya sendiri. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Said. Saudara, bayangkan andai kata dugaan dari Bang Said itu, tadi juga dari Bang Hosinuddin, bahwa girik itu memang ada dan diterbitkan oleh aparat. Saya kira ini yang menjadi sangat luar biasa. Pencurian, pantas saja Bang Samsir tadi mengatakan sangat lama untuk menindak itu, tunggu 20 hari. Ya. Saya kira mungkin terakhir Bang Marwan untuk memberikan karena menjadi salah satu koordinator dari rakyat, untuk apa tindakan ya, tindakan terhadap pencopotan itu, mau dicopot rakyat atau segera mungkin pemerintah melakukan pengumuman malam ini akan melakukan, atau tindakan atau bahkan sampai tuntutan-tuntutan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan tadi. Kan silakan. Isunya bukan soal mencabut pagar ya, tapi menuntut langkah nyata dari Presiden Prabowo bahwa kejahatan di darat dan di laut itu sudah terjadi. Pagar laut itu terjadi di laut, tapi skala di darat itu jauh lebih besar karena sudah ada korban dan korbannya itu sampai sekarang menderita. Oke, ada nelayan, tapi di samping nelayan di darat itu ada petani, petambak dan sebagainya. Jadi dari sisi skala yang di darat yang sudah terjadi di 9 kecamatan, kejahatan TSMB, terstruktur, sistematik, masif, dan brutal sudah dilakukan oleh rezim ini. Biadab bisa juga, BB berarti ya. Artinya bahwa ini kejahatan sudah sangat nyata. Lalu yang kedua, kita bicara tentang pagar, itu kan adalah bagian dari proyek di darat dan di laut. Dan pelaku kejahatan utamanya itu ya tetap saja
yang namanya Aguan, Antoni Salim di sisi pengusaha, dan di backup oleh Jokowi di sisi penguasa. Jadi saya kira kalau kita masih menunggu-nunggu ini siapa yang mengaku atau nyari-nyari, saya kira itu tidak perlu. Penjahatnya sudah jelas, yaitu Aguan dan Antoni Salim. Ini tinggal ditangkap saja, nggak perlu nunggu 20 hari atau cari-cari siapa ini, udah jelas itu orangnya itu gitu ya. Ya makanya jadi, nah inilah karena itu poin ketiga yang kita tuntut adalah bukan kasih alternatif seperti yang Pak Said sebut. Pak Prabowo, sekarang Anda mau menghentikan PSN PIK 2 menangkap pelaku kejahatan TSMB ini, atau Anda nanti akan berhadapan dengan rakyat. Tinggal itu aja. Jadi tidak ada alternatif sebetulnya bagi Pak Prabowo itu. Buktikan Anda presiden, Anda hukum, tangkap itu pelaku kejahatan tadi, bela rakyat dan negara dan kedaulatan yang sudah dirampas, atau kalau tidak nanti Anda akan berhadapan dengan rakyat yang semakin ke belakang itu akan semakin masih perlawanannya. Jangan lupa ya, ini ada contoh di Los Angeles itu, yang kebakar itu sesuatu yang saya kira bisa terjadi tiba-tiba, dan di sini juga bisa terjadi, dan itu bisa menimpa kepada pemerintahan ini. Jangan lupakan bahwa kita itu punya Tuhan ya, makanya ada Pancasila. Itu sila pertama itu harus menjadi pegangan dan rujukan bagi orang yang memerintah seperti Pak Prabowo. Kecuali itu tadi yang disinggung Pak TB itu sudah makin banyak ini orang yang komunis begitu ya, seperti yang saya kira diduga dijalankan oleh Joko Widodo. Nah saya kira Pak Prabowo tidak seperti itu, maka kita menuntut bahwa pelaku pemasang pagar laut itu sudah jelas. Aguan Antoni Salim sebagai penanggung jawab utama, kemudian ini orangnya harus ditangkap, kemudian PSN PIK 2 harus dibatalkan segera, dan kalau itu tidak dilakukan, saya kira rakyat siap untuk melakukan perlawanan. Saya kira itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, saya kira cukup ya bocoran dari para tokoh untuk